Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Dipa Abadi Channel. Dan hari ini saya ingin men-sharingkan satu topik, yaitu terkait dengan tantangan. Ya, tantangan. Nah, tentu kita tahu bahwa sebagian besar di antara kita mungkin takut dengan tantangan. Kalau bisa tidak ketemu dengan tantangan dalam hidup ini. Oke, dan orang bertanya kepada saya, apa pandangan Anda tentang tantangan? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam 20 tahun lebih saya berada dalam dunia bisnis, khususnya dalam usaha penjualan langsung. Saya merasakan ternyata tantangan ini ternyata sangat penting sekali. Tantangan ini sangat penting sekali dalam perjalanan saya. Mengapa tantangan ini menjadi penting? Dan di samping penting ya memang kita membutuhkan tantangan itu. Sebenarnya kita membutuhkan tantangan itu. Yang pertama adalah dari pengalaman saya, ternyata tantangan itu membentuk karakter manusia. Saya sendiri mengalami. Karakter saya terbentuk yaitu dengan tantangan demi tantangan yang datang menghampiri. Oke, jadi tantangan itu kemudian menempa saya, ya, membentuk mental saya. Ya, secara mental saya dibentuk untuk bagaimana memiliki satu impian yang besar, jelas dan kuat, pola pikir yang positif, kemudian secara emosional ya membentuk bagaimana saya harus bisa mengendalikan emosi saya di tengah-tengah tantangan itu. Kemudian secara spiritual di situ menempa saya, membentuk saya untuk menjadi pribadi yang percaya diri, ya selalu bersyukur di tengah segala macam tantangan itu, tidak komplain, tidak mengeluh, dan kemudian juga dari sisi tindakan fisik, ya di situ saya ditempa untuk bagaimana untuk terus mengambil satu tindakan, untuk terus action, ya meskipun mungkin pada saat itu tidak bisa berlari, tetapi harus terus bergerak, ya jadi tantangan itu yang kemudian membentuk saya. Nah kemudian setelah tantangan itu membentuk karakter saya, maka hanya setelah itu kita baru bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup ini. Ya, karena untuk bisa mencapai hal yang besar dalam hidup kita ini, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat dulu. Harus memiliki karakter yang kuat dulu. Karena tidak ada orang-orang besar di dunia ini, tidak ada orang-orang sukses besar dalam hidup ini, kalau mereka memiliki karakter yang lemah. Semuanya memiliki karakter yang kuat. Dan saya banyak ngobrol dengan orang-orang sukses di dunia, termasuk mentor-mentor saya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter yang sangat kuat. Dan mereka memiliki karakter yang kuat karena mereka tertempa dengan berbagai macam tantangan, demi tantangan, demi tantangan, dan demi tantangan. Dan apa yang saya belajar dari mentor-mentor kami? Mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak pernah menyerah. Dan mereka seperti menyambut setiap tantangan demi tantangan yang datang dalam hidup mereka. Saya mendengar cerita mereka, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Oke, saya merasa sangat terinspirasi, sangat termotivasi. Ya, karena dengan tantanganlah mereka menjadi kuat. Ya, dengan tantanganlah karakter mereka menjadi terbentuk yang membuat mereka bisa mencapai hal-hal besar dalam hidupnya. Makanya lucu ketika orang mau mencapai hal yang besar dalam hidup, tetapi mereka kemudian lari dari tantangan. Dan saya banyak melihat orang-orang seperti itu. Ya, nah kemudian yang kedua, kenapa tantangan menjadi penting adalah tantangan itu membangkitkan potensi yang luar biasa di dalam diri setiap manusia. Ya, saya sendiri merasakan bahwa kalau seandainya mungkin kalau saya tidak mengalami banyak tantangan dalam 20 tahun lebih dalam perjalanan saya. Ya, saya mungkin ya tidak tidak terbangkitkan potensi saya, kekuatan saya yang sebenarnya. Ya, karena saya masih ingat masa lalu saya banyak kelemahan yang menutupi potensi yang saya miliki. Nah, tantangan yang saya alamilah kemudian akhirnya membangkitkan potensi yang luar biasa yang saya miliki, yang selalu diingatkan oleh mentor-mentor saya. Jadi, ya memang tantangan itu adalah sesuatu yang pahit untuk dijalani, tetapi sangat manis untuk dikenang. Ya, bahkan kita pernah mendengar ya pelaut yang hebat itu lahir dari laut yang ganas. Ya, tidak ada pelaut hebat lahir di laut yang tenang.
Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran. Memang kalau kita mau menjadi hebat, menjadi luar biasa, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menerima tantangan demi tantangan dalam hidup kita. Bukan justru alergi, bukan justru trauma, bukan justru lari dari tantangan-tantangan itu. Ya. Dan ada juga orang sukses mengatakan, kita tidak akan bertumbuh, ya. Kita tidak akan bertumbuh ketika segalanya berjalan dengan mudah. Kita tidak akan bertumbuh ketika segalanya berjalan dengan mudah. Ya, kita akan bertumbuh ketika menghadapi tantangan. Oke, hanya dengan menghadapi tantangan kemudian kita akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh hanya dengan tantangan. Ya, jadi ini suatu hal yang sangat penting untuk kita sadari. Dan kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita kuat dalam menghadapi tantangan? Bagaimana caranya agar kita kuat dalam menghadapi tantangan? Nah, ini dalam pengalaman saya seperti apa yang selalu diingatkan oleh mentor-mentor kami. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya memperkuat impian saya. Saya memperkuat motivasi saya, alasan mendasar saya untuk mencapai impian-impian besar kami. Ya, jadi ketika kemudian motivasi itu begitu kuat, impian itu begitu besar dan jelas, maka tantangan akan secara otomatis terlihat dan terasa kecil. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah saya terus meningkatkan pengetahuan saya, kemampuan saya, skill saya untuk bisa menuju kepada impian saya. Oke, jadi apapun bidang dan lain sebagainya yang saya ingin raih, saya tingkatkan pengetahuan saya sehingga pengetahuan saya itu lebih besar daripada tantangan yang saya hadapi. Dan juga berikutnya yang saya lakukan adalah saya kuatkan keyakinan diri saya. Ya, keyakinan diri saya tentang bahwa saya yakin Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama saya dalam proses untuk saya bisa menuju kepada impian saya. Ya, dan kemudian saya terus saya ingatkan diri saya dalam melakukan afirmasi bagaimana saya harus bisa ya untuk mencapai impian saya. Oke, dan kemudian berikutnya adalah yang selalu disarankan adalah temukanlah mentor. Dan saya bersyukur sekali ya dalam sekian tahun ini saya bersyukur memiliki mentor-mentor yang sangat hebat, mentor-mentor yang sangat berpengalaman, yang sudah mengalami berbagai macam tantangan yang luar biasa dalam hidup mereka. Ya, sehingga mereka lah yang memandu saya, membimbing saya. Oke, ketika ada tantangan-tantangan yang saya pikir ada di luar kemampuan saya tinggal konsultasi dengan mentor-mentor saya. Oke, dan mereka memberikan satu arahan, bimbingan, lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Pikirkan ini, pikirkan itu. Oke, dan itu yang saya lakukan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Oke, apakah tantangan akan berhenti? Dalam pertumbuhan tidak ada tantangan yang berhenti. Akan selalu datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Ya, jadi yang terpenting sebenarnya yang saya rasakan bukan tantangan itu, tetapi bagaimana saya menyikapi, memikirkan tentang tantangan itu. Ya, dan itu menjadi sesuatu yang normal. Ya, sangat normal dalam hidup ini. Oke, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya rasa itu sharing saya hari ini yaitu terkait dengan tantangan. Jadi kalau ada teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya hormati hari ini sedang mengalami tantangan dalam hidup, oke, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena ketika tantangan datang itu artinya itu satu ujian yang artinya sebentar lagi kita akan naik kelas. Kita akan naik kelas. Ya, kalau tidak ada ujian, tidak ada tantangan berarti kita akan tetap ya di kelas itu saja, tidak pernah naik. Ya, jadi saya ucapkan selamat berjuang untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif. Oke, dan jangan pernah menyerah apapun itu situasi dan kondisinya. Oke, jadi kalau orang lain bisa, saya yakin kita pun akan pasti bisa. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.